Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, kelas 1 Amanah, kelas 1 Fatona ataupun kelas 1 Sidik. Bagaimana keadaanmu pada pagi hari ini? Ibu berharap semuanya dalam keadaan yang sehat, tentunya dalam keadaan yang berbahagia ya. Anak-anakku yang soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 4, tentang bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Sebelum masuk ke materi, marilah kita bersama-sama membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah ini, anak-anak dipermudah dalam memahami materi yang Ibu sampaikan dan dipermudah dalam mengerjakan tugas-tugas yang akan nanti kamu laksanakan atau kamu kerjakan. Langsung saja ya, anak-anakku semua, apakah kalian tahu apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Hari ini, yang pertama yang akan kita pelajari yaitu muatan mata pelajaran PPKN KD 3.2 tentang aturan merapikan benda dan aturan meminjam barang orang lain. Kemudian yang kedua, muatan mata pelajaran matematika, yaitu KD 3.4 tentang pengurangan dua bilangan. Sesuai yang Ibu sampaikan tadi, yang pertama yaitu kita akan pelajari muatan mata pelajaran PPKN KD 3.2 ya. Anak-anakku semuanya, kelas 1 Amanah, kelas 1 Fatona ataupun kelas 1 Sidik, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, setelah melihat video pembelajaran ini, siswa dapat menjelaskan aturan di rumah berkaitan dengan benda-benda dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa dapat mendata kegiatan yang berkaitan dengan aturan tentang benda-benda yang ada di rumah dengan benar. Anak-anakku semuanya, aturan merapikan benda di rumah yaitu apa saja? Apakah kalian ada yang tahu? Nah, di sini Ibu sudah menampilkan berupa gambar. Ini adalah keadaan kamar dari Lani. Coba perhatikan baik-baik ya. Ini adalah kamar Lani. Kamar Lani ini bersih dan rapi. Di kamar Lani terdapat tempat tidur dan meja belajar. Alat tulis dan mainan tersusun dengan rapi. Semua benda disusun sesuai dengan tempatnya. Benda-benda itu disusun berdasarkan kegunaannya. Lani senang berada di kamar yang bersih dan rapi. Untuk selanjutnya, yaitu kegiatan merapikan kamar di kamar itu apa saja? Yang pertama, kalian bisa merapikan mainanmu. Yang kedua, menata buku di rak. Dan yang ketiga adalah menyapu lantai di kamarmu masing-masing. Merapikan kamar merupakan salah satu aturan di rumah. Aturan di rumah dibuat untuk dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga, dari ayah, ibu, kakak, ataupun adik. Jika aturan di rumah tidak dipatuhi, akan membuat keadaan rumah menjadi berantakan. Aturan meminjam barang orang lain, itu apa saja? Pasti kalian sudah pernah ya meminjam barang milik orang lain. Nah, yang pertama, ketika kita meminjam barang orang lain itu meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya. Yang kedua, berhati-hati dalam menggunakan barang tersebut. Yang ketiga, menjaga barang tersebut agar tidak rusak. Yang keempat, mengembalikan barang jika sudah selesai digunakan. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah berterima kasih saat mengembalikan barang kepada pemiliknya.
Materi selanjutnya yaitu menggunakan benda dengan yang sesuai dengan kegunaannya, yaitu kita menggunakan benda sesuai dengan kegunaannya apa saja. Coba perhatikan di sini baik-baik dan disimak ya. Dedi dan Jonas bermain kapal kertas di rumah. Setelah selesai bermain, banyak sisa kertas berantakan. Mereka berdua membersihkannya. Dedi mengambil sapu ijuk, sedangkan Jonas membuang sisa kertas yang terkumpul ke tempat sampah. Dedi dan Jonas menggunakan benda sesuai dengan kegunaannya. Sapu ijuk untuk menyapu, sedangkan tempat sampah untuk membuang sampah. Benda yang digunakan sesuai dengan kegunaannya akan lebih awet atau tidak cepat rusak. Hal tersebut juga dapat menjaga keamanan dan keselamatannya. Nah, anak-anakku semuanya, berikut contoh benda-benda yang digunakan sesuai dengan kegunaannya. Yang pertama, saat kalian bermain ayunan tidak sambil berdiri. Jika kalian sambil berdiri, kalian akan terjatuh. Kemudian yang kedua, menggunakan alat kebersihan yang sesuai. Coba perhatikan gambar yang Ibu sudah sediakan di sini. Dari gambar terlihat ada anak laki-laki sedang membersihkan halaman rumahnya. Dia memegang sapu, serok sampah, dan di sampingnya ada tempat sampah. Anak laki-laki ini memegang sapu untuk menyapu dan di sampingnya ada tempat sampah untuk membuang sampah berupa dedaunan kering. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah tidak mencoret-coret tembok. Silahkan anak-anak ketika akan mencoret-coret, silahkan kalian coret-coretnya di buku gambar atau di buku tulis ya, jangan di tembok kalian. Anak-anakku semuanya, kelas 1 Amanah, kelas 1 Fatona, ataupun kelas 1 Sidik. Untuk materi yang kedua, yaitu adalah muatan mata pelajaran matematika, yaitu KD 3.4 tentang pengurangan dua bilangan. Anak-anakku semuanya, materi pengurangan dua bilangan ini, kita beberapa pekan yang lalu Ibu sudah sampaikan ya, sedikit Ibu sudah sampaikan. Hari ini Ibu akan mengulangnya supaya kalian tidak lupa tentang materi ini. Coba perhatikan gambar yang di sebelah kanan. Di sini adalah Siti sedang menata apa ini anak-anak? Iya, Siti sedang menata buku-bukunya. Terlihat bukunya Siti ini sangat banyak ya. Nah, Siti ini memiliki 45 buku. Siti akan menyumbangkan 24 buku. Ada berapa sisa buku yang dimiliki Siti? Apakah kalian ada yang tahu? Nah, kalian kalau mau menyumbangkan, Siti kan akan menyumbangkan buku ya. Jadi, bukunya Siti ini akan berkurang. Dari soal cerita ini dapat kita buat kalimat matematikanya berupa 45 dikurangi 24. Anak-anakku semuanya, sisa buku Siti tadi ada berapa ya? Nah, ketika kalian menemukan soal cerita tentang pengurangan, langkah yang tepat yang pertama yaitu pengurangan ini akan mudah dikerjakan dengan cara bersusun pendek ya anak-anakku. Nah, coba dilihat semuanya. Di sini sudah ada soal yang disusun pendek dengan cara bersusun pendek dari soal cerita tadi yaitu Siti yang akan menyumbangkan bukunya. Di awal, Siti mempunyai 45 buku. Kemudian, Siti ingin menyumbangkan bukunya sejumlah 24. Berarti kan dikurangi ya anak-anakku. Langkah yang pertama, ketika kalian akan mengerjakan cara bersusun pendek ini, kurangkan dulu satuannya.
Satuan dikurangi satuan. Di sini satuannya yaitu ada 5 dan 4. 5 satuan dikurangi 4 satuan sama dengan 1 satuan. Nah, silahkan 1 satuan ini diletakkan di bagian belakang atau bagian satuan ya. 5 kurangi 4 yaitu adalah 1. Kemudian yang kedua, kurangkan puluhannya. Puluhannya di sini ada 4 dan 2, yaitu dapat kita tulis 4 puluhan dikurangi 2 puluhan sama dengan 2 puluhan. Puluhan dikurangi puluhan, nanti hasilnya silahkan diletakkan di depan atau bagian puluhan. Yaitu hasilnya ada berapa? Hasilnya ada 2. Nah, dapat kita tulis kalimat matematikanya yaitu 45 dikurangi 24 sama dengan 21. Anak-anakku semuanya, tadi Ibu sudah menyampaikan materi berupa muatan mata pelajaran PPKN dan matematika. Dan sekarang Ibu akan menyampaikan tugas hari ini untuk anak-anak semuanya, yaitu yang pertama PPKN KD 3.2. Anak-anak mengerjakan buku pendamping tematik 1G, halaman 71 kegiatan 2 nomor 2-3. Kemudian, matematika KD 3.4, anak-anak mengerjakan buku pendamping tematik 1G, halaman 78 sampai 79, kegiatan 3 nomor 2 sampai nomor 7. Anak-anakku semuanya, silahkan tugas ini kamu kerjakan dan kamu kumpulkan ke wali kelasmu paling lambat besok hari Rabu, tanggal 7 April 2021. Paham ya anak-anakku sampai di sini? Nah, karena Ibu sudah menyampaikan materi dan penugasan untuk hari ini, Ibu ucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak semua. Tetap semangat belajar, tetap di rumah, jangan kemana-mana, tetap memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan menjaga jarak. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya, pada materi selanjutnya. Ibu ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.